Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kembali kita akan coba mendengarkan statement terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat pelaksanaan rakor bersama Komisi 10 DPR RI. Di sini ada informasi berkenaan dengan penyerahan SK rekan-rekan yang tahap 1 dan tahap 2 dan beberapa informasi untuk pelaksanaan P3K tahun 2022. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Pak Menteri dan jajarannya, sejak tanggal 8 Oktober 2021, pengumuman pertama P3K, itu Komisi 10 selalu didatangi oleh banyak pihak. Tidak hanya WA, atau mungkin grupnya Pak Nur Purnama Sidi, atau mungkin juga siapa. Saya kira banyak sekali, karena memang faktanya 293.000 itu sudah dapat formasi, tapi pertanyaannya adalah SK-nya. Dan kita selalu monitor terus, tapi SK-nya juga tidak kunjung hadir. Kemudian, ini karena takut seperti 2019, baru keluar SK-nya 2021. Kemudian tahun yang 193.000, itu juga sudah lolos passing grade dan tidak ada formasinya, ini juga saling lempar. Bahkan oleh Pak Khairul Amri menunjukkan bahwa ada akhirnya dikasih opsi. Kemudian keluar Jawa, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan Utara, dan seterusnya. Rata-rata menyampaikan tidak bersedia. Ada yang bersedia tapi yang masih di Jawa, di Tangerang, di Salatiga, dan seterusnya. Belum lagi yang 400.000 yang belum lulus, itu juga selalu menyampaikan nasib kami akan seperti apa. Jadi 7 bulan pertama mereka laporan di Komisi 10, pekerjaan mereka adalah pinjam uang kemana-mana. Karena kalau yang di swasta sudah diberhentikan, kalau yang di negeri sudah tidak dikasih jam. Saya sudah digantikan oleh orang lain. Kemudian juga keluhan sampai mencari penghasilan dan seterusnya. Itu 7 bulan pertama, sekarang sudah hampir 12 bulan. Nah, sehingga belakangan ada misalnya di Provinsi Banten, salah satunya di salah satu kabupaten keluarlah SK, tetapi dengan perjanjian mereka tanda tangan tidak akan mendapatkan gaji lebih dulu. Nah, itulah yang terjadi, sehingga kita tidak bisa kemudian karena kami paham betul Kemendikbudristek itu sangat pro dengan mereka, tapi faktanya kan memang ada yang menentukan lain, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BKN, dan seterusnya. Nah, permintaan mereka adalah mereka kan pengen ada pelindungnya, agak ada bapaknya. Nah, sehingga jangan kemudian nanti udah dilempar ke sana, tidak hanya ke Komisi 10 tapi juga ke Komisi 2, atau kalau perlu ke Komisi 11, ke Kementerian Keuangan misalnya begitu. Di DPR pun tidak kemudian dilempar-lempar seperti itu, cukup di sini saja. Dan kalau ke kementerian, mintanya juga hanya ke Kemendikbud saja, supaya Kemendikbud itu diambil aja semua. Kemudian termasuk ke salah paham antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi Kemendagri ini juga berharapnya ke Kemendikbud Ristek. Jadi sekali lagi ini aspirasi ini untuk supaya direspon, karena ini menyangkut nasib. Satu lagi, bahkan tenaga kependidikan. Kita pernah diskusi dan akhirnya mereka juga sudah mendengar bahwa sudah akan didata dan kemudian akan direkrut. Tapi faktanya karena guru saja belum selesai, apalagi tenaga kependidikan yang memang ini akan diurus atau tidak, mereka mengatakan begitu. Tenaga kependidikan itu tidak hanya operator yang sangat luar biasa menentukan nasib guru, tapi sampai penjaga sekolah itu juga berbondong-bondong datang ke Komisi 10, atau mungkin di resesnya Bapak Ibu itu. Yang ini yang datang ke Komisi 10. Kemudian selanjutnya revisi Undang-Undang 20/2003 Sisdiknas. Ini prosesnya ini seperti apa? Karena Kemendikbudristek itu sudah terus-menerus membuat bridging, membuat meratakan jalan dan seterusnya, dan ini sudah ada relasi baik antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 ini. Jangan kemudian dicoreng kemudian karena ada kabar bahwa nanti akan ada shortcut ke balik misalnya begitu. Ini juga saya kira akan menimbulkan kegaduhan baru, tidak hanya di ruang di Komisi 10 tetapi juga di luar Komisi 10, artinya di luar parlemen. Ini juga tidak mesti kita bisa mengatasi. Selanjutnya kami minta kepada Mas Menteri untuk memberikan respon beberapa hal. Silakan Mas Menteri nanti berbagi dengan saya, baca rekomendasi terakhir. Banyak sekali tadi, bukan pertanyaan tapi masukan, dan kami catat setiap masukan tersebut selalu menjadi kajian dan PR besar kami untuk selalu mendalami isu-isu di sini. Setiap kali saya datang ke Raker, saya belajar banyak dari para anggota Komisi 10 mengenai apa isu-isu yang mungkin dan solusi-solusi dari isu tersebut. Saya juga mendengar banyak sekali komen tadi mengenai para operator. Terima kasih ke isu di Dapodik. Memang kita punya suatu keunggulan dengan sistem Dapodik, tapi keunggulan itu hanya tergantung kepada kualitas penginputan datanya gitu. Nah, kami punya banyak sekali tim teknologi yang bisa memperbaiki, tapi kalau masuk datanya aja salah, ya akan tidak ada gunanya teknologi yang baik tanpa SDM yang. Terima kasih untuk masukan itu.
Mengenai tadi dapat masukan mengenai 20% anggaran pendidikan harus lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu harus mengetahui bahwa kita telah merevisi PP 48 mengenai pendanaan pendidikan, dan sekarang sudah mulai proses trilateral untuk mendiskusikan definisi 20% anggaran pendidikan. Jadi sekarang Kemendikbudristek itu beserta Bappenas dan Kemenkyu ikut dalam proses penentuan definisi apa yang boleh disebut untuk anggaran pendidikan. Jadi proses itu sudah mulai, alhamdulillah kita sudah terlibat. Jadi pelan-pelan kami akan memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran. Tadi pertanyaan untuk PISA, koreksi saya Bu Harti, tapi kita menggunakan hasil tahun 2018 untuk PISA karena COVID. Jadi itu yang data poin yang kita gunakan untuk 2018. Dan untuk topik P3K ya sangat mengerti Pak Fikri mengenai banyak masih isu-isu yang belum teresolusi, tapi mungkin Mas Iwan ada di sini. Mas Iwan mungkin bisa sedikit memberikan update ya mengenai di mana sekarang status beberapa inisiatif kita, karena banyak sekali effort kita keluar untuk para guru honorer. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kita selama ini kita selalu menemukan titik terangnya, ya kan. Jadi tolong percaya sama kita. Kalau sudah 300.000 guru sudah menjadi dan mendapatkan formasi, tolong berikan keyakinan kepada kami bahwa kami akan bisa menyelesaikan isu ini. Singkat saja untuk update tentang P3K, dari 293.000 itu Pak yang lulus formasi, 85% sudah diangkat, 12% sudah keluar nomor induk kepegawaian dari BKN tapi menunggu pengangkatan Pemda. Sementara sisanya itu masih verbal, proses verbal belum selesai karena mungkin ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Lalu untuk tahun ini tentunya kita beberapa bulan ini bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB, dengan BKN, dengan Kemendagri, Kemenkyu, kita melakukan coaching klinik Pak ke semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi. Jadi ini one on one dengan bukan saja dengan Dinas Pendidikan tapi dengan SDM-nya, BKP SDM, lalu juga untuk DPKAD ya, untuk memastikan bahwa anggarannya dan kemudian formasinya gitu ya, itu kita dorong karena supaya proses nanti mekanisme itu nanti dimulai itu semakin banyak formasi yang bisa diperebutkan oleh guru-guru honorer. Jadi itu kita lakukan dan nanti mekanisme yang akan kita lakukan tentunya memprioritaskan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian nanti mengutamakan untuk guru negeri, karena kan sebelumnya di awal kita membuat penyesuaian mekanisme untuk melindungi pertama yang sudah lulus passing grade, dan kemudian jangan sampai guru-guru swasta itu juga langsung itu. Kita kan masalah tahun lalu yang kita coba untuk atasi untuk tahun ini. Nah ini akan kita lakukan mekanismenya sesuai dengan Permenpan yang baru untuk itu. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Pak Fikri mungkin lebih lanjut nanti di raker. Ya nanti saya kira ditulis, karena ini Pak Aam mana nih? Karena nyodorkan data katanya ada yang diterima di tesnya di sini di dapil beliau namanya apa sih, Probolinggo apa itu, tapi Pasuruan. dapat penawarannya di Papua misalnya begitu. Nah itu tapi tidak untuk ditulis saja nanti Pak, ya, sebab ini Pak titipan dari Pak Khairul Amri Melalui pimpinan Pak Ketua, ya mungkin kami minta kalau bisa dikirimkan update data yang terakhir yang sudah dilakukan, sehingga kita juga bisa menyampaikan ini ke masing-masing dapil gitu, kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan menyangkut tahap ketiga. Itu kapan dimulai untuk P3K? Terima kasih. tapi tertulis saja ya Bang Andreas ya. Pak Andreas, itu kan kita melakukan penyesuaian mekanisme dengan Permenpan yang baru. Jadi tahap yang nanti akan berlaku ini kita harus memprioritaskan dulu yang sudah 193.000 yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian diperbutkan sisa formasinya dengan mengutamakan guru-guru di sekolah negeri dulu. Jadi itu yang mungkin yang dinamakan tahap 3-nya itu. Tapi kan kita tahap ketiganya harus dengan penyesuaian mekanisme yang Permenpan yang baru. Jadi bukan kalau dibilang tahap ketiga nanti ikut peraturan yang tahun sebelumnya, itu kan ada kita perbaiki Pak dengan Permenpan yang tahun 2022 ini. Pak, tapi yang ini karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri, karena ada tiga tahap tahun yang lalu yang akan dilakukan. Bisa jadi bisa lebih dari 3 tahap nanti ya. Karena mungkin masih tunggu nanti sampai selesai. Ditunggu Permenpannya Pak. Ya, itu yang akan membantu segalanya isu-isu yang kita hadapi di ronde 1-2. Silakan saya Pak Fikri. Menteri, karena ini nanti tahapan-tahapan itu ternyata juga ada regulasi baru, maka menyesuaikan berarti tahap 1, 2, 3 atau malah tahapan-tahapan itu dianggap ini tahapan baru ya, nggak tahu. Apa? Tergantung. Saya kira lebih baik aturan baru tetap dengan 1 juta kan? Ya ini nanti mungkin harus dijelaskan ya. Nanti.